Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hassana dengan NIM 221011 Yang terhormat, Bapak Ananda Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter yang membahas tentang uang. Di sini saya membahas dua mata uang di negara Malaysia dan Singapura. Yang pertama, saya membahas negara Malaysia. Mata uang Malaysia adalah ringgit. Mata uang ini diperkenalkan pada tahun 1967 setelah penggantian pound sterling sebagai mata uang negara tersebut. Simbol untuk ringgit Malaysia adalah RM. Mata uang Malaysia terdiri dari dua jenis, yaitu berbentuk koin dan uang kertas. Fungsi utama mata uang Malaysia seperti mata uang pada umumnya adalah sebagai alat tukar. Mata uang digunakan dalam transaksi sehari-hari untuk membeli barang dan jasa. Selain itu, mata uang juga memiliki fungsi sebagai unit hitung, yaitu sebagai satuan standar untuk mengukur nilai harga barang dan jasa. Mata uang juga memiliki fungsi sebagai penyimpan nilai, di mana orang dapat menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk mata uang untuk digunakan di masa depan. Selain itu, mata uang juga digunakan sebagai alat pembayaran utang dan sebagai alat pengukur nilai ekonomi suatu negara. Adapun sejarah lengkap awal mula mata uang Malaysia. Pada era kolonial, awalnya wilayah yang sekarang menjadi Malaysia dikuasai oleh berbagai kekuatan kolonial seperti Kesultanan Melayu Melaka, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Selama periode ini, mata uang dari negara-negara penjajah tersebut digunakan dalam perdagangan. Yang kedua, mata uang Straits Settlements. Pada masa kolonial, pada awal abad ke-16, mata uang yang digunakan di wilayah yang sekarang menjadi Malaysia adalah keping tembaga dari Kesultanan Malaka. Namun, masa keemasan mata uang tersebut terlalu singkat karena pengaruh kolonialisme yang merambah ke Asia Negara. Yang ketiga, mata uang ringgit Malaysia. Pada tahun 1953, Bank Negara Tanah Melayu memperkenalkan mata uang pertama yang disebut dengan dolar dan sen Tanah Melayu. Nama mata uang tersebut digunakan di wilayah Malaysia yang saat ini terdiri dari semenjang Tanah Melayu, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Yang keempat, nama ringgit. Pada tahun 1967, nama mata uang tersebut diubah menjadi ringgit dan sen Malaysia. Ringgit berasal dari kata ringgit dalam bahasa Melayu yang berarti bergelang. Pergantian nama ini untuk memperkuat identitas nasional Malaysia. Yang kelima, pecahan mata uang. Mata uang Malaysia, ringgit, dibagi menjadi 100 sen. Pecahan yang digunakan adalah 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen untuk koin. Dan RM1, RM5, RM10, RM20, RM50, RM100 untuk uang kertas. Yang kedua, saya ingin membahas mata uang Singapura. Mata uang di Singapura adalah dolar. Sejarah mata uang Singapura dimulai pada abad ke-19 saat Singapura masih berada di bawah kekuasaan Inggris sebagai koloni. Pada saat itu, berbagai mata uang seperti dolar Spanyol, rupiah India, dan koin Cina digunakan dalam perdagangan di Singapura. Antara tahun 1845 dan 1939, Singapura menggunakan mata uang yang disebut dolar selat. Kemudian mata uang ini digantikan oleh dolar dari Malaya yang kemudian dikenal sebagai dolar Malaya dan Borneo Inggris. Pada tahun 1967, setelah Singapura merdeka dari Malaysia, diperkenalkan mata uang dolar Singapura yang masih digunakan hingga saat ini. Mata uang dolar Singapura terbagi menjadi 100 sen dan tersedia dalam denominasi koin dan uang kertas. Perlu dicatat bahwa nilai tukar mata uang Singapura dengan mata uang lainnya dapat berfluktuasi tergantung pada faktor-faktor ekonomi global.
Mata uang Singapura yaitu dolar memiliki beberapa motif dan fungsi yang mencerminkan identitas dan karakteristik Singapura sebagai pusat keuangan global. Berikut ini adalah beberapa informasi tentang motif dan fungsi dolar Singapura. Adapun motif-motif uang dolar di Singapura, yang pertama motif pada uang kertas. Dolar Singapura memiliki desain khusus pada uang kertasnya. Motif-motif tersebut mencakup gambar-gambar yang mewakili sejarah, kebudayaan, dan keunggulan Singapura. Beberapa contoh motif yang telah digunakan adalah gambar istana jembatan, Benjamin Sears, pelabuhan Chilford, dan bandara Changi. Yang kedua, ada koin Singapura mencakup beberapa donimasi, termasuk 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen, dan 1 dolar. Setiap koin memiliki desain yang khas dan sering menampilkan ikon dan landmark nasional Singapura, seperti Millennium dan Esplanade. Koin-koin Singapura digunakan dalam transaksi sehari-hari di negara tersebut. Mereka juga menjadi bagian penting dari koleksi numismatik dan dapat memiliki nilai historis atau koleksi yang tinggi pada kolektor koin. Fungsi utama dolar Singapura adalah sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi sehari-hari di Singapura. Dolar Singapura dapat digunakan membeli barang dan jasa, membayar tagihan, dan melakukan transaksi lainnya di negara ini. Cadangan devisa. Dolar Singapura juga berperan sebagai cadangan devisa negara. Singapura memiliki kebijakan yang cermat dalam mengatur cadangan devisa yang terdiri dari mata uang asing, termasuk dolar Singapura, guna menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Dalam investasi dan perdagangan, dolar Singapura merupakan salah satu mata uang yang populer di pasar keuangan global. Banyak investor dan pedagang menggunakan dolar Singapura dalam berbagai transaksi investasi dan perdagangan di Singapura dan di seluruh dunia.